Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidias Prayogi dari kelompok 5 Matematika Wajib kelas 11 MIPA 1, dan saya akan menjelaskan mengenai sebuah permasalahan yang berkaitan dengan program linear. Baik, jadi dapat kita lihat di soal. Jadi Pak Ridwan berencana membangun sebuah dealer motor yang menyediakan motor A dan motor B. Harga beli sebuah motor A yaitu adalah 12 juta rupiah dan harga beli motor B adalah 14 juta rupiah. Sedangkan modal yang dimiliki adalah sebesar 336 juta rupiah. Keuntungan setiap motor A adalah sebesar 2.400.000 rupiah dan keuntungan setiap motor B adalah 2.600.000 rupiah. Dealer hanya dapat memuat tidak lebih dari 25 kendaraan. Jadi berapa keuntungan maksimal yang dapat diperoleh oleh Pak Ridwan? Nah, langsung saja. Jadi cara penyelesaiannya adalah yang pertama yang kita lakukan adalah membuat permisalan. Jadi pada soal ini motor A kita misalkan sama dengan X dan motor B kita misalkan sama dengan Y. Setelah itu kita mencatat dan memasukkan hal-hal yang kita anggap penting di dalam soal menjadi bentuk sebuah tabel agar lebih mudah dipahami. Jadi dapat kita lihat pada tabel yang sudah tertera bahwa harga beli motor A adalah sebesar 12 juta rupiah dan motor B adalah 16 juta, sedangkan jumlah modal yang dimiliki adalah 336 juta. Kemudian keuntungan untuk motor A adalah sebesar 2.400.000, motor B adalah 2.600.000, dan yang ditanyakan adalah keuntungan maksimal yang didapat. Kemudian daya tampung. Untuk daya tampung motor A dan motor B adalah tidak lebih dari 25 motor. Langkah berikutnya adalah membuat pemodelan matematika. Pada permasalahan kali ini kita dapat menemukan dua fungsi yang dapat kita buat. Jadi yang pertama adalah fungsi kendala dan yang kedua adalah fungsi tujuan. Nah, pada fungsi kendala terdapat dua kendala yang ditemukan pada permasalahan ini. Yang pertama adalah kendala harga, dan berdasarkan tabel dapat dituliskan 12 juta X ditambah 14 juta Y kurang dari atau sama dengan 336 juta, dan dapat disederhanakan menjadi 12X tambah 14Y kurang dari 336, dan dapat disederhanakan lagi menjadi 6X tambah 7Y kurang dari 168. Fungsi kendala yang kedua itu adalah mengenai kendala daya tampung. Untuk kendala daya tampung berdasarkan tabel dapat kita tuliskan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 25. Yang berikutnya adalah fungsi tujuan. Pada permasalahan kali ini ada satu fungsi tujuan yang dapat kita temukan, yaitu adalah jumlah total keuntungan yang bisa didapatkan oleh Pak Ridwan, dan berdasarkan tabel dapat kita tuliskan 2.400.000 X ditambah 2.600.000 Y. Langkah berikutnya yaitu adalah membuat grafik. Namun sebelum membuat grafik, kita perlu menentukan terlebih dahulu titik-titik koordinat yang akan kita gunakan untuk membuat grafik. Grafik dibuat berdasarkan fungsi kendala yang sudah kita dapatkan. Jadi yang pertama adalah fungsi kendala yang pertama yaitu 6X ditambah 7Y kurang dari 168. Berdasarkan tabel dapat kita lihat bahwa jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 28. Dan jika X sama dengan 0, maka Y akan sama dengan 24. Sehingga X, Y akan menjadi 28,24. Berikutnya adalah fungsi kendala yang kedua yaitu X tambah Y kurang dari atau sama dengan 25. Berdasarkan tabel dapat kita lihat bahwa jika Y sama dengan 0, maka X akan sama dengan 25. Dan jika X sama dengan 0, maka Y juga akan sama dengan 25. Sehingga X, Y akan menjadi sama dengan 25,25. Nah, yang berikutnya adalah dengan menggambar grafik. Pada gambar dapat kita lihat bahwa sudah terdapat grafik yang berdasarkan titik-titik yang sudah kita tentukan tadi. Yang pertama adalah titik 25,25 dan yang kedua adalah titik 28,24. Yang kita lakukan berikutnya adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian dari grafik yang telah kita buat. Jadi caranya adalah dengan mensubstitusikan titik 0,0 ke dalam fungsi kendala yang sudah kita temukan tadi. Nah, uji titik yang pertama adalah pada fungsi 6X tambah 7Y kurang dari atau sama dengan 168. Menjadi 6 kali 0 ditambah 7 kali 0 kurang dari atau sama dengan 168, dan 0
kurang dari atau sama dengan 168. Dapat kita lihat bahwa 0 adalah benar kurang dari 168, sehingga daerah himpunan penyelesaian dari fungsi 6x tambah 7y adalah mengarah ke titik 0,0. Berikutnya adalah fungsi x tambah y kurang dari atau sama dengan 25, yang akan menjadi 0 ditambah 0 kurang dari atau sama dengan 25, dan 0 kurang dari atau sama dengan 25. Dapat kita lihat bahwa memang benar bahwa 0 adalah kurang dari 25, yang sehingga dari himpunan penyelesaian dari x tambah y kurang dari atau sama dengan 25 adalah juga mengarah ke arah titik 0,0. Sehingga yang menjadi daerah himpunan penyelesaian adalah dari irisan antara kedua fungsi tersebut, sehingga yang menjadi daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang diarsir berwarna kuning. Berikutnya adalah dengan mencari titik-titik kritis. Nah, pada grafik dapat kita temukan bahwa ada 4 titik kritis yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama adalah titik 0,0, yang kedua adalah titik 0,24, yang ketiga adalah titik 25,0, dan yang keempat adalah titik pojok yang akan kita cari berikutnya. Yang kemudian kita lakukan adalah mencari titik pojok. Mencari titik pojok dapat kita lakukan dengan menggunakan metode eliminasi. Dengan cara mengeliminasi antara fungsi 6x ditambah 7y sama dengan 168 dan x tambah y sama dengan 25. Namun sebelum kita melakukan eliminasi, fungsi x tambah y sama dengan 25 kita kalikan dulu terhadap 6 agar dapat terjadi eliminasi. Setelah kita kalikan dengan 6, maka kita akan mendapatkan fungsi 6x tambah 7y sama dengan 168 dikurang 6x tambah 6y sama dengan 25, yang menjadikan hasilnya y sama dengan 18. Kita substitusikan ke dalam x ditambah y sama dengan 25, yang menjadi x tambah 18 sama dengan 25, yang kemudian x sama dengan 25 kurang 18, dan x sama dengan 7. Sehingga kita akan memperoleh titik pojok yaitu 7,18, sehingga kita sudah mempunyai 4 titik kritis. Yang kita lakukan adalah mensubstitusikan titik kritis ke dalam fungsi tujuan yang telah kita temukan tadi. Nah, yang pertama adalah titik 0,0. Kita substitusikan ke 2.400.000 dikali 0 ditambah 2.600.000 dikali 0 sama dengan 0. Yang kedua adalah titik 0,24 menjadi 2.400.000 dikali 0 ditambah 2.600.000 dikali 24 sama dengan 62.400.000. Yang ketiga adalah titik 25,0 yang menjadi 2.400.000 dikali 25 ditambah 2.600.000 dikali 0 sama dengan 60 juta. Yang keempat adalah titik 7,18 yang menjadi 2.400.000 dikali 7 ditambah 2.600.000 dikali 18 sama dengan 63.600.000. Jadi berdasarkan uji titik kritis yang telah kita lakukan, total keuntungan maksimal yang dapat diperoleh oleh Pak Ridwan dari penjualan motor A dan motor B adalah sebesar Rp63.600.000.